Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan seorang pemimpin besar, khalifah yang disegani dunia, justru menangis diam-diam, bukan karena musuh, bukan karena kekalahan, tetapi karena seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya yang lapar. Ini adalah kisah Umar bin Khattab, pemimpin besar yang justru menangis di depan seorang ibu dan membawa sendiri karung gandum di malam yang sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbi semesta alam. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi sebelum itu jangan lupa sahabat, subscribe, like, share, dan berikan komentar terbaikmu agar menjadi ladang amal jariah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langit Madinah malam itu begitu tenang. Angin gurun berhembus lembut, menyapu pasir-pasir halus yang menghampar di sepanjang jalanan kota. Rumah-rumah dari batu dan tanah liat tampak sunyi, seolah tengah menyimpan cerita yang tak mampu mereka ucapkan. Di bawah cahaya rembulan yang samar, tampak dua sosok berjalan menyusuri lorong-lorong sempit. Salah satu dari mereka mengenakan jubah sederhana dan sorban yang menutupi sebagian wajahnya. Ia bukan orang biasa. Ia adalah lelaki yang dicintai dan sekaligus ditakuti umat, pemimpin yang dikenal tegas di siang hari dan lembut di malam hari. Dialah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah kedua umat Islam setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di sampingnya berjalan seorang sahabat terpercaya bernama Aslam, seorang pembantu yang setia menemani Umar dalam perjalanan-perjalanan rahasia yang tak pernah diumumkan ke rakyatnya. "Wahai Aslam," kata Umar lirih, "apakah menurutmu seorang pemimpin sudah menunaikan tugas hanya dengan duduk di atas kursi kekuasaan dan menunggu laporan dari bawahannya?" Aslam menunduk memahami arah dari pertanyaan itu. "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Laporan bisa benar tapi bisa juga ditutup-tutupi. Tapi mata kepala seorang pemimpin tidak bisa dibohongi." Umar tersenyum tipis meski matanya tetap tajam menelusuri gelapnya kota. "Aku takut, Aslam. Aku takut kelak Allah menanyai aku tentang rakyat yang tidak aku perhatikan, tentang seorang ibu yang tak punya gandum, atau anak yatim yang menangis karena kelaparan." Ia kemudian mengangkat pandangannya ke langit yang luas dan berkata dengan suara pelan namun berat, "Jika ada seekor keledai mati karena tersandung di jalanan Irak, aku takut Tuhan akan bertanya kepadaku, mengapa jalan itu tidak kau ratakan, wahai Umar?" Aslam menatap wajah tuannya, penuh kagum dan haru. Inilah wajah seorang pemimpin yang selalu merasa dirinya akan ditanya oleh Allah atas setiap tetes air mata rakyatnya, sekecil apapun itu. Suasana hening kembali menyelimuti langkah mereka berdua. Umar tidak hanya ingin memimpin, ia ingin merasakan. Ia tidak ingin mendengar kabar dari para pejabat. Ia ingin mendengar langsung dari tangisan anak-anak yang tertidur dalam lapar. Dan malam itu di bawah cahaya rembulan dan keheningan Madinah, langkah kaki Umar membawa kisah yang kelak ditulis dengan tinta emas oleh sejarah. Langkah mereka berdua terus menembus malam. Di jalanan kota yang mulai berdebu, Umar dan Aslam menyusuri lorong-lorong kecil yang hanya diterangi cahaya bintang dan rembulan. Suasana Madinah begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Tapi Umar berjalan pelan namun pasti, memperhatikan rumah demi rumah yang dilewatinya. Ia tidak hanya melihat dinding, ia mencari suara hati. Ia mencari tangisan yang tidak terdengar oleh pejabatnya, tidak tercatat dalam laporan resmi. "Wahai Aslam," ujar Umar, "bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya?" Aslam mengangguk perlahan. "Benar, wahai Amirul Mukminin, dan engkau adalah pemimpin seluruh umat." Umar menghentikan langkahnya sejenak. Ia memandang langit lalu memejamkan mata. "Aku takut, Aslam. Jika kelak di akhirat aku berdiri di hadapan Rabbku dan dia bertanya tentang rakyatku, lalu aku tak mampu menjawabnya.
Aku takut ada satu perut lapar yang aku abaikan. Itulah sebabnya aku keluar malam ini. Aku harus memastikan sendiri. Aslam hanya diam, hatinya penuh getar. Pemimpin di depannya bukan hanya memikul beban politik dan militer, tapi memikul amanah langit. Tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan meski di malam paling gelap sekalipun. Tak lama, dari kejauhan, terdengar suara lirih, seperti isak tangis. Umar mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Ia mendekat ke arah suara itu, langkahnya perlahan dan hati-hati. Suara itu semakin jelas. Tangisan anak-anak. Umar menunduk, menyelinap ke sisi dinding rumah kecil dari tanah liat. Dari balik celah, terlihat cahaya redup dari api yang menyala di dalam. Seorang wanita duduk di dekat perapian, mengaduk panci besar yang tergantung di atas api. Anak-anak kecil di sekitarnya menangis lemah, tubuh mereka tampak kurus, pakaian mereka lusuh. Aslam mendekat dan berbisik, "Wahai Amirul Mukminin, itu tangisan lapar." Umar hanya mengangguk, matanya sudah berkaca-kaca. Ia tahu malam ini bukan sekadar patroli. Ini adalah malam ujian hati, ujian kepemimpinan. "Diamlah anak-anak, sabarlah. Sebentar lagi makanan kita matang." Suara sang ibu terdengar menggetarkan hati. Tapi apa yang direbusnya? Umar mengernyitkan dahi. Ia mengamati lebih seksama. Air yang direbus dalam panci itu tidak mengandung makanan. Ia hanya melihat batu. Batu yang direbus untuk menenangkan anak-anaknya, agar mereka mengira ibunya sedang memasak makanan. Seketika itu juga, Umar menggigit bibirnya menahan tangis. Tubuhnya kaku. Dada terasa sesak. Ia mundur perlahan dan menunduk. "Aslam." Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. "Mari kita ke Baitul Mal. Malam ini, aku yang akan memasakkan makanan untuk mereka. Aku yang harus menebus kesalahanku, karena mereka lapar sementara aku makan." Maka bergegaslah dua sosok itu menembus gelapnya Madinah, bukan sebagai penguasa dan pengawal, tapi sebagai hamba dan penebus. Dan di sanalah awal dari malam yang akan dikenang dalam sejarah Islam, malam ketika hati seorang khalifah lebih lembut dari langit dan lebih peka dari pelayan manapun. Langkah Umar dan Aslam menyusuri gelapnya malam menuju Baitul Mal begitu cepat namun penuh beban batin. Sampainya di sana, Umar langsung membuka pintu penyimpanan tanpa membangunkan siapapun. Ia mengambil satu karung gandum, sekantung minyak samin, dan beberapa bahan makanan lainnya. Aslam segera menghampiri dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang memanggulnya." Namun Umar menatap tajam sahabatnya itu dan menjawab dengan suara bergetar, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat, Aslam? Biarkan aku sendiri yang membawanya, karena mereka lapar bukan karena kesalahanmu, tapi karena kelalaianku." Tanpa menunggu lagi, Umar mengangkat karung gandum ke punggungnya. Tubuhnya menunduk berat, tapi tekadnya lebih kuat dari bebannya. Ia melangkah cepat ke rumah sang ibu tadi, membawa karung itu seolah membawa penyesalan dan air mata yang tak terlihat. Sampainya di depan rumah itu, Umar meletakkan karung di tanah. Ia mengetuk pintu perlahan. Suara pintu dibuka. Sang ibu muncul dengan wajah letih dan mata sembab. Ia tidak mengenali Umar yang kini berdiri tanpa lambang kekuasaan, hanya jubah dan sorban sederhana. "Assalamualaikum wahai ibu," ucap Umar lembut. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu pelan, masih terkejut. "Aku mendengar anak-anakmu menangis kelaparan," ujar Umar. "Mengapa engkau tidak datang ke Amirul Mukminin meminta bantuan?" Wajah ibu itu menegang. Ia menatap pria asing itu dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Kalau Umar memang seorang pemimpin sejati, mengapa aku harus mengadu? Mengapa ia tak tahu keadaan rakyatnya sendiri? Bukankah ia yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah?" Kalimat itu menghantam Umar seperti tombak yang menembus dada. Ia menunduk, menahan gejolak batin yang hendak meledak. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pemimpin daripada mendengar rakyatnya tidak percaya lagi kepada keadilannya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Umar segera masuk dan membuka karung. Ia menuangkan gandum ke dalam periuk, menyalakan kembali api di bawah tungku, dan mulai memasak sendiri. Asap mulai mengepul,
Tangan Umar sibuk mengaduk-aduk adonan. Minyak samin dituangkan, bau hangat mulai mengisi udara. Tapi tak ada yang lebih menghangatkan suasana selain air mata Umar yang jatuh pelan di sisi periuk. Aslam berdiri di sudut, menyaksikan semua itu dalam diam. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana khalifah terbesar dalam sejarah Islam tidak malu menjadi pelayan bagi rakyatnya. Setelah beberapa lama, makanan pun matang. Umar mengambilkan piring-piring, lalu menyuapi anak-anak itu satu persatu dengan tangannya sendiri. Anak-anak yang tadi menangis kini tertawa. Wajah mereka berubah ceria. Umar duduk di sisi dinding, memperhatikan mereka hingga tertidur kenyang, tersenyum dalam lelap yang damai. Aslam mendekat dan bertanya lirih, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak pulang? Bukankah semua telah selesai?" Umar menjawab pelan, "Aku tidak akan pergi dari sini. Sampai aku melihat sendiri mereka tertawa seperti tadi. Sampai aku yakin bahwa mereka telah tidur dengan perut kenyang. Karena aku khawatir Allah akan menanyakan pada Umar, mengapa engkau biarkan mereka tidur dalam lapar?" Dan malam itu menjadi saksi bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang duduk di singgasana dan memberi perintah, tapi mereka yang rela duduk di depan tungku api untuk menebus kelalaiannya dengan air mata dan pelayanan. Fajar mulai menyingsing dari ufuk timur. Cahaya lembut mulai menyapu langit Madinah. Burung-burung kecil mulai bersautan dari kejauhan. Di dalam rumah sederhana itu, anak-anak telah tertidur dalam damai. Wajah-wajah kecil mereka tampak tenang, tidak lagi diselimuti kelaparan dan air mata. Sang ibu duduk di sudut ruangan, memperhatikan dua lelaki asing yang tadi datang seperti cahaya dari langit. Mereka tidak bertanya panjang, tidak menuntut balasan, tidak membawa nama besar, hanya membawa makanan dan kasih sayang. Ia menatap Umar yang masih duduk bersandar di dinding. Wajahnya lelah, matanya sembab, namun ada kedamaian di sana. Dengan suara pelan dan hati-hati, sang ibu bertanya, "Wahai Tuan, siapakah engkau sebenarnya? Mengapa engkau bersusah payah seperti ini untuk kami, orang-orang lemah yang tidak dikenal?" Umar terdiam sejenak. Ia memandang ibu itu dengan mata jernih, lalu menjawab lirih, "Aku adalah Umar bin Khattab, hamba Allah yang takut akan hisab di akhirat kelak." Wanita itu terperangah, matanya membelalak, tangannya menutupi mulutnya. Ia menunduk dalam-dalam, lalu menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Aku telah menuduhmu tanpa tahu siapa engkau. Aku telah berkata kasar kepada pemimpinku sendiri." Katanya terbata, penuh penyesalan dan gemetar. Namun Umar segera menghampirinya. Ia duduk di hadapan wanita itu, lalu menggenggam tangannya dan berkata lembut, "Engkau tidak salah, engkau hanya mengadukan rasa lapar dan kecewamu. Dan itu bukan dosamu, itu adalah dosaku. Karena jika engkau lapar, maka akulah yang berdosa. Jika anak-anakmu menangis, maka akulah yang bersalah di hadapan Allah." Tangis wanita itu semakin pecah. Tangis Aslam pun ikut mengalir. Suasana pagi itu menjadi saksi betapa besar cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya. Bukan dalam bentuk slogan atau kebijakan, tapi dalam bentuk pelukan, pelayanan, dan air mata. Umar pun bangkit perlahan. Sebelum pergi ia berkata, "Mulai hari ini, Baitul Mal akan mencatat namamu. Engkau dan anak-anakmu akan menerima hak kalian. Tapi ketahuilah, bukan itu yang penting. Yang penting adalah engkau telah mengingatkan Umar bahwa malam-malamnya bukan untuk tidur nyenyak, tapi untuk mencari mereka yang menangis dalam diam." Kisah ini terus hidup dalam hati umat Islam dari generasi ke generasi. Karena dalam sejarah itu, umat tidak hanya belajar tentang kebijakan Umar, tapi belajar tentang jiwa kepemimpinan sejati. Bahwa seorang pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa mereka. Bahwa amanah itu lebih berat dari gunung Uhud, dan hanya mereka yang menganggapnya sebagai tangisan di akhirat yang mampu menunaikannya dengan air mata. Dan bahwa cinta kepada rakyat bukan hanya dalam kata, tapi dalam setiap langkah diam-diam. Di malam yang sepi, ketika Allah melihat dengan cinta dan mencatat dalam lembar-lembar keabadian. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah hakikat kepemimpinan dalam Islam. Bukan soal kursi, bukan soal gelar, bukan soal perintah dan kekuasaan, tapi soal air mata, rasa takut kepada Allah, dan keikhlasan melayani umat.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa ketika rakyat menangis, pemimpinlah yang seharusnya gelisah. Ketika ada ibu memasak batu karena kelaparan, pemimpinlah yang seharusnya tidak tidur malam itu. Maka sahabat-sahabatku, mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Mencintai Nabi kita yang mulia dan mengikuti jejaknya dan sahabatnya yang mulia, kita menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share video ini jika sahabat merasa terinspirasi, agar semakin banyak yang mengenal Islam dari kisah penuh cinta dan tangis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.